Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Tidak ada yang mengharapkan itu, tetapi yang pertama keluar bukanlah Long Hao Shen yang jelas lebih kuat, tetapi Han Yu. Dalam waktu 3 bulan, Han Yu mempelajari semua kemampuan langkah ke-6 yang diberikan kepadanya, termasuk banyak teknik rahasia. Gua Ilusi adalah tempat di mana teknik sebenarnya dari kuil ksatria hadir. Di dalamnya tidak hanya teknik konvensional, tetapi juga teknik rahasia yang ditinggalkan oleh generasi ksatria ilahi berturut-turut. Mereka yang memperoleh hak untuk masuk semuanya memberikan kontribusi heroik kepada aliansi, dan akan menjadi bagian dari generasi baru yang akan memimpin aliansi. Long Hao Shen dan Han Yu memiliki kualifikasi. Selain Long Hao Shen menjadi pilihan dewa, mereka membuat pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghancurkan Dewa Iblis. Prestasi ini saja memberi mereka kualifikasi. Setelah keluar, Han Yu diberitahu bahwa Long Hao Shen, bertentangan dengan semua harapan, masih di dalam. Mempelajari hal ini, dia memilih untuk berkultivasi di balik pintu tertutup tanpa ragu-ragu. Salah satu syarat yang diberikan Yang Hao Han kepadanya adalah menjadi ksatria armor mithril. Meskipun dia sudah mempelajari semua kemampuan pada langkah ke-6, energi spiritualnya masih jauh dari 10.000 unit. Yang Hao Han datang untuk mengamati Long Hao Shen yang tahu berapa kali, tetapi ekspresinya tidak setenang awalnya, sebaliknya itu mulai menunjukkan kekhawatiran. Perang suci telah berlangsung selama 3 bulan. Gunung perlawanan naga tunduk pada tekanan besar, dan sebagai ksatria ilahi, baik Long Tianying dan dirinya sendiri bergabung dalam pertempuran sejak lama. Hanya 2 hari yang lalu, dia berada dalam perjuangan besar melawan Dewa Kematian Iblis Samigina. Dalam hal kultivasi, Yang Hao Han cukup rendah, tetapi dengan kekuatan besar tahta pertahanan dan belas kasihan ilahi, ia menghentikan kemajuan serangan Dewa Iblis Kematian. Ksatria suci dan aliansi kuil semuanya berlumuran darah setiap hari, melawan musuh di benteng pengusir naga. Es dan salju di tanah dengan keliling lebih dari 1 kilometer diwarnai merah, dan korban kedua belah pihak tak terhitung. Meskipun ada sumber daya alami yang disimpan sebagai cadangan di benteng pengusir naga, itu tidak sama dengan benteng lainnya. Dalam situasi pengepungan, akan sangat sulit untuk mendapatkan pasokan dari aliansi, dan bahkan berita pun sulit untuk ditransmisikan. Dengan konsumsi seperti itu Yang Hao Han tidak tahu berapa lama celah gunung ini akan bertahan. Iblis di luar sudah mendapat bala bantuan 3 kali, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh lingkungan keji pada iblis sangat tinggi. Kekuatan bertarung mereka jauh dari ditampilkan secara maksimal karena ini. Beberapa ratus penyihir es yang mempertahankan benteng pengusir naga juga terbukti sangat berguna. Mereka semua mendapat dukungan dari benteng alami yang dibentuk oleh benteng pengusir naga tanpa henti memperkuat pertahanannya, menyerang musuh. Hao Shen, bagaimana mungkin Anda tidak menunjukkan gerakan sedikit pun? Melihat bola kristal besar di depannya, Yang Hao Han bergumam dengan tegas. Memang, sejak memasuki Gua Ilusi, Long Hao Shen duduk dan berkultivasi di tempat itu. Pada awalnya, Yang Hao Han memujinya karena mampu berkultivasi dengan tenang, tetapi sekarang sudah 3 bulan, dan Long Hao Shen masih dalam keadaan yang sama, berkultivasi bersila selama ini. Tubuhnya mengeluarkan riak emas samar, dan seluruh tubuhnya memiliki perasaan transparan dari penggunaan tubuh cemerlang. Pada setiap napas yang dia ambil, tubuhnya menyebarkan cahaya keemasan yang berkedip-kedip tidak jelas. Tanpa ragu, dia tidak menemui masalah. Tapi bukankah ini terlalu lama? Yang Hao Han yang pengalamannya tentang kultivasi berlimpah memahami bahwa Long Hao Shen sekarang dalam keadaan meditasi yang mendalam. Tetapi tidak pernah terdengar satu sesi meditasi mendalam berlangsung begitu lama. Meditasi mendalam umumnya akan terjadi pada dari langkah ke-8 atau lebih tinggi. Itu karena setelah mencapai level ini, energi spiritual akan meningkat ke kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi peningkatan energi spiritual seseorang yang terlalu cepat akan mengakibatkan fondasi yang goyah.
Kadang-kadang perlu berkultivasi dalam keadaan meditasi mendalam memungkinkan penyerapan unsur yang lebih baik, dan harmonisasi yang lebih baik. Untuk Long Hao Shen yang merupakan pilihan dewa, Yang Hao Han tidak merasa luar biasa bahwa dia akan dapat melakukan meditasi mendalam pada langkah ketujuh kultivasi. Tetapi umumnya, meditasi mendalam umumnya akan berakhir setelah sekitar 1 bulan. Untuk satu sesi untuk bertahan lebih lama dari itu sangat jarang. Tentu saja, ketika waktu meditasi diperpanjang, hasilnya secara alami akan menjadi lebih baik. Itu juga berarti sedikit pikiran yang mengganggu, dan mampu menanggung kesepian. Bagaimanapun, direndam setiap hari dalam esensi cahaya adalah proses yang sangat menyendiri dan membosankan. Yang Hao Han sama sekali tidak menyangka bahwa 3 bulan adalah, untuk sesi meditasi mendalam Long Hao Shen ini, hanya permulaan. Waktu berlalu, hari demi hari. Baik manusia maupun iblis, memiliki batasan pada tenaga kerja mereka. Setelah serangan panik beberapa bulan pertama, serangan iblis secara bertahap melambat. Kaisar Dewa Iblis memberikan 2 catatan diplomatik kepada aliansi, menuntut Long Hao Shen, hanya dijawab dengan penolakan datar. Adapun Long Hao Shen, tampak seolah-olah dia telah menguap, tidak muncul dari awal hingga akhir. Pertempuran masih berlangsung, dan seperti yang diharapkan aliansi, tidak ada iblis sungguhan yang keluar pada tahap awal, kedua belah pihak menunjukkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Namun, hal yang paling aneh di mata aliansi adalah bahwa Kaisar Dewa Iblis, bahkan dalam posisinya sebagai iblis terbesar, belum bergabung dalam pertempuran. Dan itu bukan hanya dia, tetapi juga Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang yang belum keluar. Dan dengan cara yang sama, Naga Iblis, Iblis Bulan, dan Iblis Bintang semuanya belum dikerahkan. Benar karena mereka belum ambil bagian, aliansi kuil tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka bahkan saat pertempuran berlarut-larut. Para penjaga 6 benteng semuanya berada di bawah tekanan ekstrim. Faktanya, orang harus tahu bahwa jika Kaisar Dewa Iblis membawa Dewa Iblis Bulan dan Bintang di medan perang, tidak ada benteng yang mungkin bisa bertahan. Tentu saja, Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang pasti akan menghadapi perlawanan pamungkas dari pasukan pemburu iblis terkuat, dan itu akan menjadi pertempuran menentukan yang tak terhindarkan. Setelah menganalisis kecerdasan mereka menyimpulkan bahwa itu seharusnya karena beberapa pengekangan terakhir ketakutan di hati Kaisar Dewa Iblis bahwa dia tidak meluncurkan bentrokan terakhir. Lagi pula, jika mereka tidak berhasil, kerugiannya akan sangat besar. Meskipun sisi iblis memegang keuntungan, mereka tidak memiliki cara untuk sepenuhnya mengalahkan sisi manusia. Hasil yang paling mungkin adalah melihat kedua belah pihak saling terluka. Dan kehancuran timbal balik dari kedua belah pihak bisa terjadi dalam banyak hal. Jika biaya untuk hasil ini adalah nyawa Kaisar Dewa Iblis, iblis pasti tidak akan mampu menanggungnya. Bagaimanapun, melawan kreativitas dan pengetahuan manusia, ditambah semua sumber daya yang dikumpulkan aliansi kuil selama ini, mereka pasti akan jauh lebih cepat untuk berdiri kembali. Sebaliknya, iblis absolut seperti Kaisar Dewa Iblis tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa mereka dapatkan kembali dalam 1 atau 2 hari. Pertempuran yang berkepanjangan pasti tidak bisa dikatakan menguntungkan pihak iblis, tetapi keganasan iblis melampaui harapan aliansi kuil. Karena pihak iblis tidak memiliki persediaan makanan yang cukup, mayat-mayat di medan perang menjadi sarana makanan mereka, baik itu manusia atau mayat iblis. Fakta kejam ini merupakan pukulan besar bagi manusia. Ternyata Kaisar Dewa Iblis tidak keberatan melakukan pertempuran yang berkepanjangan. 1 tahun setelah dimulainya Perang Suci, total populasi aliansi kuil turun 1/10, sementara jumlah iblis menurun 20%. Kemunduran itu cukup besar untuk kedua ras, dan seluruh benua dapat dikatakan berada dalam kekacauan total karena Perang Suci, di sebuah tenda di tengah-tengah pasukan Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu sedang duduk tegak di singgasananya. Seluruh tenda sebenarnya tanpa pasukan iblis, benar-benar kosong. Hanya 1 orang yang duduk di dalam, dan itu adalah Dewa Iblis Bulan Agares. Yang mulia, jika ini terus berlanjut,
kami tidak tahu berapa lama kami akan bertahan. Makanannya benar-benar terlalu langka, dan makanan mulai membusuk. Saat cuaca menghangat, situasinya akan menjadi lebih serius. Sama seperti musim panas tahun lalu. Agares mulai menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Feng Xiu bertanya dengan tenang, "Adik kedua, lalu apa yang harus kita lakukan?" Agares tersenyum dingin di wajahnya, "Pertempuran yang menentukan, melawan manusia. Mereka tidak mungkin menghentikan serangan penuh bersama dari kami bertiga. Selama kita menghancurkan salah satu benteng manusia, pasukan kita akan dapat menyerang mereka secara menyeluruh. Pertempuran lain pasti akan terpengaruh oleh itu. Dan pada saat itu, semua manusia akan mati, dan kita akan menguasai seluruh benua." Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu menggelengkan kepalanya, "Jika saya ingin memusnahkan manusia secara menyeluruh, saya tidak akan menunggu sampai sekarang. Bukankah dimulainya Perang Suci akan menjadi momen yang sempurna?" Oh, Agares sepertinya menatap Kaisar Dewa Iblis dengan bingung, jelas tidak mengerti apa yang dia maksud. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu berdiri perlahan, kedua tangan di belakang punggungnya. Menatap pintu tenda, tatapannya sepertinya menembus langit, mengarahkan pandangannya ke dunia lain. Sebenarnya, jika kita tidak memberi manusia waktu, mereka akan punah sejak lama. Mungkin kita tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan manusia pada saat di dunia ini, tetapi dengan berlalunya waktu, mulai dari generasi kedua Kaisar Dewa Iblis, sebagian besar benua dikendalikan oleh kami. Kami sudah memiliki perang suci yang diarahkan melawan manusia, dan mereka kehilangan semua kekuatan sepenuhnya. Tapi, leluhurku, Kaisar Dewa Iblis kedua tidak memilih untuk melakukannya. Dan dia meninggalkan instruksi rahasia, memerintahkan keturunannya bahwa tidak ada Kaisar Dewa Iblis yang dapat memimpin pasukan iblis untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Tahukah Anda mengapa? Tentu saja, apa yang dikatakan Feng Xiu adalah rahasia mutlak. Mendengar itu, Agares tercengang. "Yang mulia, saya tidak akan berani." Agares berdiri dengan tergesa-gesa, membungkuk hormat. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu berjalan ke depannya, menopang kepalanya dengan tangan, "Saya bersedia mengungkapkan rahasia ini kepadamu karena keyakinan saya padamu adalah mutlak. Kita tidak dapat memusnahkan umat manusia, karena jika kita kehilangan mereka, iblis pasti akan hancur. Datang ke dunia ini, kami mengandalkan wabah untuk menciptakan ras iblis. Pada awalnya, sebenarnya hanya kami 72 bersaudara. Bakat bawaan kita memiliki cacat yang sangat besar dan itulah diri kita sendiri. Anda tahu dengan jelas dari mana kami berasal, dan bagaimana kami datang ke dunia ini. Meskipun kita bisa mewariskan kekuatan kita, tidak ada lagi yang bisa kita ciptakan. Jika kita memusnahkan semua manusia suatu hari nanti, atau mengurangi mereka semua menjadi perbudakan, mengingat mentalitas iblis saat ini, tidak lama kemudian, manusia pasti akan punah dari benua itu. Setelah ini, semua ras akan mengalami nasib yang sama. Pada akhirnya, hanya kita iblis yang akan tersisa. Tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup hanya dengan diri kita sendiri? Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu tiba-tiba terlihat tertekan dan frustrasi, "Kalau saja kita tetap ada, tidak akan ada musuh yang tersisa untuk ditemukan. Dan kita hanya akan bisa menghancurkan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, kita 72 bersaudara tidak punya pilihan selain kembali melalui 72 pilar Dewa Iblis, karena dunia ini akan menjadi penuh dengan tanah tandus, sama seperti dunia yang dulu kita tinggali. Benar-benar hancur." Petik 2. Agares dengan tenang mengangguk, "Ya, kami tidak dapat menciptakan apapun, apalagi memanfaatkan hal-hal di dunia ini untuk menciptakan yang baru. Di depan atribut kegelapan kita, organisme apapun tidak akan mengambil bentuk yang memuaskan. Kamu benar, jika manusia benar-benar dihancurkan oleh tangan kita dan sepenuhnya diperintah, kita hanya akan berjalan menuju kehancuran." Feng Xiu tersenyum padanya, "Ada baiknya kamu mengerti. Untuk alasan ini, aliansi kuil sebenarnya dibesarkan dalam kurungan oleh kami iblis, sehingga mereka tidak tumbuh terlalu kuat. Kami tidak bisa membiarkan mereka dimusnahkan, dan harus membiarkan mereka berkembang.
Hanya dengan cara inilah kondisi kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Perang hanyalah sebuah pertunjukan. Karena kita membesarkan mereka dalam kurungan, kita juga tidak bisa membiarkan mereka menjadi terlalu kuat. Sementara itu, hanya dengan meminjam tangan mereka kita dapat mengurangi jumlah kita sendiri. Mencapai keseimbangan akan paling menguntungkan. Dan itulah salah satu alasan saya meluncurkan perang ini. Petik 2. Setelah lebih dari beberapa ribu tahun pertumbuhan, kekuatan yang dikumpulkan manusia sangat besar. Kami harus melemahkan mereka sedemikian rupa. Jika tidak, beberapa waktu kemudian, tanduk serangan balik mereka pasti akan meledak. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu kita beli. Bagi mereka, menjadikan perang suci ini sebagai pertempuran yang berkepanjangan tampaknya sangat efektif, tetapi bukankah itu sama bagi kita? Akan ada kebutuhan untuk pertempuran yang menentukan, tetapi waktunya belum tiba. Agares mengerutkan alisnya, tapi bagaimana dengan Austin Griffin? Apa yang harus dilakukan tentang dia? Melihat manusia, kita tidak akan bisa mencapai kesepakatan. Mata Kaisar Dewa Iblis menjadi dingin sekaligus, kita perlu menghancurkan Austin Griffin, itu faktanya. Tidak peduli berapa biayanya, dia tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Dibandingkan dengan penghancuran diri kita, Austin Griffin adalah hal yang jauh lebih menakutkan. Kematian Andromalius adalah bel alarm bagi kami. Dia adalah alasan penting lainnya untuk perang suci ini. Agares menjawab, tapi bisakah kita benar-benar menangkapnya? Kita harus memiliki kendali atas setiap tempat di dunia untuk itu. Feng Xiu menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya sama sekali. Adik ketiga mengasingkan diri selama 1 tahun. Saya memiliki firasat bahwa dia akan keluar hari ini. Sebagai otak ras iblis kita, dia akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Mendengar dia mengatakan ini, Dewa Iblis Bulan Agares sangat terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa saudara ketiga? Feng Xiu mengangguk dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ya, untuk kemakmuran ras iblis kita, saudara ketiga membayar terlalu banyak harga. Tapi ini adalah pilihan terbaik. Bos benar, ini adalah pilihan terbaik bagi kami. Sosok oranye mengembun di udara, dan Dewa Iblis Bintang Fasago tanpa suara muncul di depan Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan. Dari penampilannya, dia tidak tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi jika seseorang mengamatinya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa ekspresinya jauh lebih suram dari biasanya, kurang ekspresif, dan dia terlihat jauh lebih lelah dan tua. Melihatnya muncul, Kaisar Dewa Iblis tidak bisa menahan perasaan bersemangat, tanpa sadar melangkah maju. Adik ketiga, bagaimana tubuhmu? Dengan senyum di wajahnya, Fasago menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, bos. Saya baru saja kehilangan sebagian dari harapan hidup saya. Tapi pemanggilan ramalan besar kali ini sepadan. Ingin mendengar tentang hasilnya. Petik 2. Feng Xiu memaksakan senyum pahit, jika saya punya pilihan, saya lebih suka Anda menghindari melakukan itu. Anda tidak hanya kehilangan sedikit harapan hidup Anda. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan hidup Anda telah menurun setidaknya 100 tahun. Dan harapan hidup klan iblis bintang Anda awalnya tidak terlalu lama. Kali ini, tubuhmu cukup rusak. Di sampingnya, Dewa Iblis Bulan Agares juga lewat, memegang bahu Fasago. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya penuh dengan emosi. Secara emosional, Kaisar Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang tanpa diragukan lagi adalah yang paling dekat dengan kru. Tetapi Kaisar Dewa Iblis memiliki semua kewajibannya sendiri, sebagai penguasa ras iblis. Jika kelangsungan hidup rasnya terancam, bahkan anaknya sendiri akan dikorbankan tanpa ragu-ragu. Untuk alasan ini, Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang sebenarnya adalah orang terdekatnya. Mereka seperti sepasang saudara bagi iblis. Jadi bahkan jika klan iblis kematian Dewa Samigina sangat kuat, itu akan pucat di depan klan iblis Bintang dan Bulan. Jadi di depan Agares dan Fasago, Samigina sangat hormat. Fasago tersenyum, baiklah, saudara kedua, tidak perlu seperti itu. Saya akan merasa tidak enak jika Anda memperlakukan saya seperti itu.
Kekuatan hidup masih bisa dipulihkan setelah hilang Lo. Izinkan saya memberi tahu kalian hasilnya, itu sangat penting bagi kami sekarang. Itu sangat penting.